Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar, NIM 193104047, kelas PJKRA angkatan 2019. Di sini saya akan membacakan PPT saya, yaitu Pendidikan Rekreasi, Olahraga, Rekreasi, dan Pariwisata. 1. Pengertian olahraga rekreasi. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Sedangkan menurut Abdul Qadir Ateng 1989, olahraga adalah aktivitas pertandingan atau perlombaan. Tidak mungkin ada olahraga tanpa pertandingan, dan jika ada, maka ia bukan olahraga lagi, tapi bermain atau disebut juga rekreasi. Bermain dapat saja berbentuk olahraga, tapi tidak olahraga yang bersifat main-main. Aspek pertandingan adalah inti dari olahraga. Olahraga mempunyai beberapa pengertian. Dari pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa olahraga adalah serangkaian gerak yang teratur dan terencana yang dilakukan dengan sadar dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Rekreasi merupakan bidang yang berkaitan dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Pada umumnya dikatakan bahwa rekreasi adalah aktivitas pada waktu senggang. Meskipun begitu, tepatnya adalah pemanfaatan secara baik dari waktu luang, yakni memenuhi tujuan yang hendak dicapai pendidikan. Aktivitasnya dipilih sendiri masing-masing hingga dapat memenuhi keinginan yang konstruktif. Rekreasi merupakan aktivitas yang sehat bagi mental, sosial, dan fisik sebagai pelengkap dari aktivitas kerja sehari-hari, dan karena itu diperlukan oleh setiap individu. Rekreasi dalam arti ini adalah menciptakan kembali seseorang, yakni merevitalisasi tubuh dan pikiran dengan menyingkirkan ketegangan-ketegangan hidup. Dalam kurung Abdul Qadir Ateng 1989. Kata rekreasi berasal dari bahasa Latin recreare, yang secara harfiah berarti membuat ulang-ulang. Secara umum, pengertian rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaraan kembali rohani dan jasmani seseorang. Rekreasi akan dilakukan untuk penyegaran kembali rohani jasmani seseorang. Rekreasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang selain pekerjaan. Kegiatan yang umum dilakukan untuk melakukan rekreasi adalah pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi. Dalam pengertian rekreasi ini, kegiatan dipilih oleh seseorang sebagai fungsi memperbarui ulang kondisi fisik dan jiwa, sehingga rekreasi tidak berarti hanya membuang waktu atau membunuh waktu. Rekreasi mempunyai beberapa pengertian menurut para ahli. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rekreasi adalah aktivitas yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah, menyenangkan, dan bertujuan untuk menyegarkan kembali kondisi jasmani dan rohani. Terdapat beberapa jenis olahraga rekreasi yang dapat kita laksanakan pada waktu luang bersama keluarga maupun bersama teman-teman. Jenis-jenis olahraga rekreasi diantaranya adalah pariwisata, olahraga, permainan, atau hobi. 1. Pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci perjalanan dalam kurun tour yang dilakukan seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. 1 kali pidana dan 1 ketut surya di antara 2009 sampai 2012. Rekreasi pariwisata bisa menjadi alternatif untuk dilaksanakan pada waktu senggang atau luang, mengingat banyak sekali potensi wisata yang ada di Indonesia. 2. Olahraga. Olahraga yang dapat dilakukan untuk rekreasi meliputi olahraga tradisional dan modern. Olahraga tradisional yang dilakukan pada waktu luang adalah sebagai berikut: tarik tambang, kejar-kejaran, bakiak, lomba balap karung, lomba balap kelereng, patok, lele, dan lain-lain. Contoh olahraga modern yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang diantaranya yaitu futsal, basket, voli, bulu tangkis, tenis meja, para layang,
harum jeram, airsoft gun, bela diri, trekking, dan lain-lain. 3. Permainan. Permainan merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang. Sarana dan peraturan dalam permainan yang dilakukan untuk rekreasi dapat dimodifikasi. Contohnya, melakukan permainan futsal yang dimodifikasi menggunakan sarung dan gawang dari kardus, permainan petak umpet, engrang, bakiak, tarik tambang, dan lain-lain. 4. Hobi. Hobi adalah melakukan kegiatan yang disukai dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Banyak orang melakukan hobi mereka ketika mempunyai waktu luang. Beberapa orang mempunyai hobi pergi ke daerah yang mempunyai pemandangan hijau, banyak pohon yang rindang, suasana yang nyaman seperti sawah, ladang, perbukitan, atau kebun. Namun, sebagian juga mempunyai hobi untuk sekedar duduk di pantai untuk menghabiskan waktu luang mereka. Sebagai orang juga mempunyai hobi untuk mengoleksi barang-barang yang disukai dan memperbaiki atau merapikan barang koleksinya ketika mempunyai waktu luang. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa waktu yang ideal untuk melakukan olahraga rekreasi adalah pada waktu luang. Karena olahraga rekreasi merupakan sarana pemanfaatan waktu luang, maka dapat disimpulkan tujuan dari olahraga rekreasi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengisi waktu luang. Waktu luang mempunyai dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai tantangan dan sebagai hal yang membahayakan. Sebagai tantangan apabila waktu digunakan untuk berkarya atau mencari solusi dari persoalan hidup, tetapi sangat membahayakan jika manusia berinovasi untuk melakukan hal yang bersifat negatif. Jadi dengan adanya dua dimensi tadi, sebaiknya waktu luang digunakan untuk melakukan olahraga. 2. Sarana untuk melepas rasa lelah akibat rutinitas. Manusia dalam hidupnya banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan mencari nafkah. Banyaknya rutinitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan manusia sering mengalami kelelahan, stres, frustasi, dan tertekan. Rekreasi mempunyai tujuan untuk melepaskan semua rasa yang melelahkan, karena rekreasi menawarkan kesenangan. 3. Memperoleh kesenangan melalui olahraga. Bagaimana cara memperoleh kesenangan melalui olahraga? Jawabannya yaitu melalui olahraga rekreasi, karena semua bentuk olahraga rekreasi sangat menyenangkan. 4. Sosialisasi. Manusia merupakan makhluk sosial, dengan kata lain, manusia tidak bisa hidup sendiri. Rekreasi mempunyai tujuan agar manusia dapat bersosialisasi dengan sesamanya. Rekreasi sebagai sarana untuk dapat berkumpul dengan keluarga, teman kerja, teman sekolah untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, bermanfaat untuk jasmani dan rohani. 5. Pengertian pariwisata. Pariwisata mempunyai dua sifat, yaitu umum dan teknis. Bersifat umum, pariwisata diartikan ke seluruh kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Bersifat teknis berarti rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara lain. Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan, jasa, dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat agar dapat memenuhi keinginan wisatawan. Pariwisata adalah aktivitas dari visitor, orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di tempat di luar tempat tinggalnya. Residen sehari-hari untuk periode tidak lebih dari 12 bulan untuk beragam kegiatan leisure, bisnis, agama, dan alasan pribadi lainnya, tetapi tidak mendapat upah atau gaji dari perjalanannya tersebut. IGD Pitana dan Iketut Surya di Arta 2009. Pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap, dan wisata
yang berarti perjalanan sehingga pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat lain, yaitu 1982. Mathison dan Wall dalam IGD Pitana dan Iketut Surya di Arta 2009 mengatakan bahwa pariwisata mencakup 3 elemen utama, yaitu 1. Ademic element, travel ke suatu destinasi wisata. 2. Aesthetic element, singgah di daerah tujuan. 3. Consequential element, akibat dari dua hal di atas, khususnya terhadap masyarakat lokal, yang meliputi dampak ekonomi, sosial, dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan. Kenapa tidak mau pindah? Ya, sini. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan keluar daerah yang dilakukan oleh seseorang untuk beragam kegiatan dengan tujuan rekreasi. Sumber daya pariwisata. Sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensial untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. IGD Pitana dan Iketut Surya di Arta 2009. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, sumber daya pariwisata, minat khusus. Sumber daya alam. Menurut Damanik dan Weber dalam IGD Pitana dan Iketut Surya di Arta 2009. Sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam adalah 1. Keajaiban dan keindahan alam dalam kurun topografi. 2. Keragaman flora. 3. Keragaman fauna. 4. Kehidupan satwa liar. 5. Vegetasi alam. 6. Ekosistem yang belum terjamah manusia. 7. Rekreasi perairan dalam kurun danau, sungai, air terjun, dan pantai. 8. Lintas alam dalam kurun trekking, rafting, dan lain-lain. 9. Objek megalitik. 10. Suhu dan kelembapan yang nyaman. 11. Curah hujan yang normal dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Venal dalam IGD Pitana dan Iketut Surya di Arta 2009, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Lokasi geografis. Hal ini menyangkut karakteristik ruang yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa variabel lain, misalnya untuk wilayah Eropa yang dingin dan bersalju seperti Swiss mungkin cocok dikembangkan untuk atraksi skis. 2. Iklim dan cuaca ditentukan oleh latitude dan elevation, diukur dari permukaan air, daratan, pegunungan, dan sebagainya. Bersama faktor geologis, iklim merupakan penentu utama dari lingkungan fisik yang mempengaruhi vegetasi, kehidupan, binatang, angin, dan sebagainya. 3. Topografi dan landforms. Bentuk umum dari permukaan bumi dan struktur permukaan bumi yang membuat beberapa area geografis menjadi bentang alam yang unik dalam kurun landform. Kedua aspek ini menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan kondisi geografis sesuatu wilayah atau benua dengan wilayah benua lainnya sehingga sangat menarik untuk menjadi atraksi wisata. 4. Surface material. Menyangkut sifat dan ragam material yang menyusun permukaan bumi, misalnya formasi bebatuan, alam, pasir, mineral, minyak, dan sebagainya, yang sangat unik dan menarik sehingga bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata alam. 5. Air.
Air memegang peran sangat penting dalam menentukan tipe dan level dari rekreasi outdoor, misalnya bisa dikembangkan jenis wisata pantai atau bahari, danau, sungai, dan sebagainya. Dalam kurun sailing, cruise, fishing, snorkeling, dan sebagainya. 6. Vegetasi. Vegetasi merujuk pada keseluruhan kehidupan tumbuhan yang menutupi semua area tertentu. Kegiatan wisata sangat tergantung pada kehidupan dan formasi tumbuhan seperti misalnya ekowisata pada kawasan konservasi alam atau hutan lindung. 7. Fauna. Beragam binatang berperan penting cukup signifikan terhadap aktivitas wisata baik dipandang dari sisi konsumsi, dalam kurung misalnya wisata berburu dan memancing, maupun non-konsumsi misalnya bird watching. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam yang dapat menunjang pariwisata adalah sumber daya alam yang memiliki lokasi geografis yang baik, iklim dan cuaca yang mendukung, letak topografi yang unik, air, vegetasi, flora dan fauna yang menarik untuk dikelola menjadi daerah wisata. 1. Dampak positif pariwisata bagi ekonomi. Menurut Lever dalam IGD Pitana dan Iketut Surya di Arta 2009-185, ada banyak dampak positif pariwisata bagi perekonomian. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan dari penukaran valuta asing. Hal ini terjadi pada wisatawan asing walau di beberapa negara dari penukaran asing tidak begitu besar. Namun beberapa negara, misalnya New Zealand dan Australia, pendapatan dari penukaran valuta asing ini sangat besar nilainya dan berperan secara signifikan. 2. Menyehatkan neraca perdagangan luar negeri. Surplus dari pendapatan penukaran valuta asing akan menyebabkan neraca perdagangan menjadi semakin sehat. Hal ini akan mendorong suatu negara mampu mengimpor beragam barang, pelayanan, dan modal untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 3. Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata. Pengeluaran dari wisatawan secara langsung ataupun tidak langsung merupakan sumber pendapatan dari beberapa perusahaan, organisasi atau masyarakat perorangan yang melakukan usaha di sektor pariwisata. 4. Pendapatan pemerintah. Pemerintah memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata dari beberapa cara. Beberapa negara di dunia termasuk Indonesia telah membuktikan sumbangan sektor pariwisata terhadap pendapatan pemerintah. 5. Penyerapan tenaga kerja. Banyak individu menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan dari sektor lain sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. 6. Multiplier effect. Efek multiplier merupakan efek ekonomi yang ditimbulkan kegiatan ekonomi pariwisata terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan suatu wilayah dalam kurung daerah negara tertentu. 7. Pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal. Wisatawan dan masyarakat lokal sering berbagi fasilitas untuk berbagai kepentingan. Banyaknya wisatawan mendapatkan keuntungan yang cukup besar, sehingga suatu fasilitas dapat digratiskan pemanfaatannya bagi masyarakat lokal. Dampak negatif pariwisata bagi ekonomi. 1. Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata.
beberapa daerah, tujuan pariwisata sangat menggantungkan pendapatan atau kegiatan ekonominya pada sektor pariwisata. Pariwisata sangat rentan terhadap fluktuasi karena berbagai isu. Ada kalanya isu tersebut tiada menguntungkan seperti penyakit, konflik, dan lainnya, sehingga akan menurunkan tingkat perekonomian. 2. Meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah. Perputaran uang dalam aktivitas ekonomi di daerah tujuan wisata sangat besar. Permintaan barang konsumsi juga meningkat yang pada akhirnya akan memicu laju inflasi. Di sisi lain akan mendapatkan harga tanah di sekitar lokasi. 3. Meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata sehingga produk lokal tidak terserap. 4. Sifat pariwisata yang musiman tidak dapat diprediksi dengan tepat menyebabkan pengembalian modal investasi juga tidak pasti waktunya. 5. Timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat. Hal ini berhubungan dengan degradasi alam, munculnya limbah yang besar, polusi transportasi, dan sebagainya, yang memerlukan biaya untuk memperbaikinya. 2. Dampak sosial budaya pariwisata. Menurut Richardson dan Fluker dalam IGD Pitana dan Iketut Suryadiarta 2009-195, dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya di daerah tujuan wisata antara lain adalah 1. Dampak terhadap struktur populasi. Meningkatnya aktivitas pariwisata di suatu daerah tujuan wisata memerlukan tenaga kerja untuk menjalankan usaha pariwisata dan memberikan pelayanan yang diperlukan wisatawan. Sebagian dari penduduk lokal memutuskan untuk mengganti pekerjaan sehingga terjadi perubahan struktur populasi. 2. Transformasi struktur mata pencaharian. Peluang kerja sektor pariwisata harus diakui memiliki beberapa kelebihan jika peluang kerja sektor dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini akan segera menarik minat orang dari bidang pekerjaan lain untuk beralih bekerja di bidang pariwisata. 3. Transformasi tata nilai. Meningkatnya populasi dengan datangnya orang yang mempunyai attitude dan berbeda-beda dapat menyebabkan pencampuran tata nilai di daerah tujuan wisatawan tersebut. Dampak pariwisata pada tata nilai di daerah tujuan wisata lebih besar disebabkan karena pengaruh wisatawan daripada disebabkan oleh pekerja pariwisata yang datang dari daerah lain. Transformasi tata nilai ini dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu efek peniruan (demonstration effect), marginalisasi atau menolak asimilasi secara penuh kebudayaan wisatawan ke dalam kehidupan sehari-hari, komodifikasi kebudayaan. 4. Dampak pada kehidupan sehari-hari. Pariwisata juga menyebabkan masalah untuk masyarakat tuan rumah yang mempengaruhi bagaimana masyarakat bertindak dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya terlalu sesaknya orang, kemacetan lalu lintas, penggunaan infrastruktur berlebihan, kehilangan kegunaan dan manfaat sosial tanah, kehilangan manfaat dan usaha lain, polusi desain arsitektur, kejahatan terhadap wisata, kejahatan oleh wisatawan. 3. Dampak pariwisata terhadap lingkungan. Menurut Dickerson dan Fluker dalam IGD Pitana dan Iketut Suryadiarta 2009-195, dampak pariwisata terhadap lingkungan antara lain adalah 1. Dampak dari penggunaan alat transportasi. Sektor transportasi di seluruh dunia diperkirakan bertanggung jawab terhadap konsumsi 20-30% dari keseluruhan energi fosil dunia. Alat transportasi yang sangat vital bagi pariwisata: mobil, bus, kereta api, pesawat udara, kapal laut. Semua transportasi yang digunakan dapat mencemar udara dan menyebabkan pemanasan global. 2. Dampak dari pengembangan fasilitas pariwisata. Pengembangan pariwisata dapat menimbulkan kerusakan besar pada ekosistem. Kerusakan dan masalah ekosistem yang ditimbulkan dapat berupa sedimentasi dan emisi gas buang.
3. Dampak dari pengoperasian industri pariwisata dapat memberikan tekanan pada lingkungan melalui berbagai cara, yaitu A. Tekanan terhadap sumber daya alam. Wisatawan dan alat transportasinya dapat merusak dan menghancurkan vegetasi, tumbuhan, dan perusakan garis pantai. 4. Perusakan habitat kehidupan liar. Masalah yang timbul dapat berupa penghancuran habitat akibat hilangnya habitat untuk keperluan pembangunan pariwisata, penyediaan tempat camping, pencarian kayu bakar, dan sebagainya. C. Polusi dan pencemaran limbah lainnya. Limbah merupakan bahaya utama bagi sumber air bagi keperluan sehari-hari dan juga menjadi ancaman bagi perairan laut dan wilayah pantai. Ancaman berikutnya berupa pengendapan bahan limbah, polusi limbah hotel dan restoran. 7. Hubungan antara olahraga rekreasi dan pariwisata. Olahraga rekreasi berhubungan dengan pariwisata. Hal ini dapat kita lihat pada penjelasan sebelumnya bahwa olahraga rekreasi dapat dijadikan sebagai wahana untuk pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan. Banyak permainan olahraga rekreasi yang dapat dikemas dengan cara yang menarik seperti futsal, basket, voli, bulu tangkis, tenis meja, para layang, arum jeram, airsoft gun, bela diri, gasing, bakyak, trekking rafting, dan lain-lain. Sementara itu, destinasi pariwisata juga menawarkan beberapa olahraga rekreasi seperti mendaki gunung, arum jeram, diving, basketball, kart racing, Olympic Games, soccer. Jadi, dapat disimpulkan bahwa olahraga rekreasi dan pariwisata mempunyai hubungan yang kuat dan saling mendukung di antara keduanya. Peranan olahraga rekreasi dan pariwisata dalam kehidupan. Olahraga rekreasi dan pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia. Olahraga rekreasi berperan dalam pemanfaatan waktu luang sehingga manusia bisa tetap produktif dalam waktu luangnya. Olahraga rekreasi juga sebagai sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Melakukan olahraga rekreasi juga dapat memperoleh kesenangan melalui olahraga. Selain itu, olahraga rekreasi berperan penting dalam sosialisasi masyarakat karena dalam pelaksanaannya manusia berinteraksi satu sama lain. Bidang pariwisata dalam kehidupan ini juga memegang peranan penting, diantaranya adalah berdampak pada ekonomi, karena pariwisata dapat meningkatkan pendapatan dari penukaran valuta asing, meningkatkan pendapatan pemerintah, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri, dan banyaknya menyerap tenaga kerja. 1. Simpulan, olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah, menyenangkan, dan bertujuan untuk menyegarkan kembali kondisi jasmani dan rohani. Jenis olahraga rekreasi diantaranya adalah pengisi waktu luang, sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas, memperoleh kesenangan melalui olahraga sosialisasi. Pariwisata adalah perjalanan keluar daerah yang dilakukan oleh seseorang untuk beragam kegiatan dengan tujuan rekreasi. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pariwisata minat khusus. Pariwisata mempunyai dampak bagi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan. Olahraga rekreasi dan pariwisata mempunyai hubungan yang kuat dan saling mendukung. Di antara keduanya, olahraga rekreasi dan pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia. Terima kasih. Sekian PowerPoint saya yang saya sempat jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.